العلم أشرف شيء ناله Iki co-host ya, Sam. رجل Waduh. من لم Waduh, يكن salah في lagi. علم لم يكن رجلا Cek host oke. النحو Tolong Mas. Arep زين Recording in الفتى progress. والفقه حميته فمن عدا منهما فاعدده في البقر Sofi ngajak kakak. البلوح حسن الفتى والنطق تبريزه فمن قال منهما فاعبده في الحمور Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-imam asy-syarif al-imam al-alim ar-rabbani wa la atrif billah as-samadani abi Muhammad maulana at-tihami kunun al-idrisi al-hasani fi kitab qiratul uyun nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'idis salihin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di malam yang mulia ini kita bisa melanjutkan aktivitas mengaji kitab Qurratul Uyun yang berkaitan tentang nikah syar'i. Alhamdulillah pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang poligami. Dan pada malam hari ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan tentang poligami, bagaimana dan apa yang menjadi kewajiban seorang suami yang memiliki beberapa istri. Silakan dibuka di halaman 61-nya. Ini sudah tinggal selembar lagi. Insya Allah tinggal satu kali pertemuan lagi kita sudah hatam ini. Di baris pertama di halaman 61 itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'dil ila akhirihi ay wa'dil bima tamliku sahihabatah. Kembali kepada syair yang ada di halaman 60 itu. Wa'dil bima tamliku sahihabatah. Qala fi nasihati dikatakan dalam kitab An-Nasihah. Wa man lahu zawjatun ta'ayyana alaihi al-adlu bainahunna illa fima la yamlikuhu ay la yastati'uhu. Waman lahu zaujatun, barang siapa yang memiliki beberapa istri, barang siapa yang melakukan poligami, ta'ayyana alaihi maka wajib fardu ain kepada laki-laki ini al-adlu untuk bersikap adil. Laki-laki yang memiliki banyak istri, 2, 3 atau 4, maka dia diwajibkan untuk berlaku adil. Bainahunna di antara para istrinya itu. Ila fima la yamliku, kecuali ini kecuali artinya boleh tidak adilnya ini
Fima pada sesuatu, la yamlikuhu ay la yastati'uhu, pada sesuatu yang dia tidak mampu untuk berlaku adil. Adil itu menjadi satu kewajiban bagi seorang laki-laki yang memiliki beberapa istri. Kecuali artinya boleh tidak berlaku adil pada hal-hal yang memang laki-laki itu sulit untuk membagi atau berlaku adil. Kalau adil fil mahabbati, sebagaimana adil tentang cinta. Laki-laki itu nggak bisa mengatur cinta, kadar cinta nggak bisa. Kepada istri pertama cintanya sekian persen, kepada istri kedua sekian persen, kepada istri ketiga sekian persen, nggak bisa. Yang namanya cinta itu adalah anugerah dari Allah yang memang kita tidak bisa mengelolanya. Maka dalam hal ini, misalkan seorang laki-laki dia lebih berat atau dia lebih mencintai kepada istri mudanya daripada istri tuanya, maka itu bukan sesuatu yang dituntut kelak di hadapan Allah. Tapi pada hal-hal yang wajib untuk dia adil dan dia tidak berlaku adil, maka kelak fil qiyamah akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah, cinta, itu sesuatu yang tidak wajib adil. Wal iqbali, dan dalam menghadapi, artinya dalam bermuasyarah, ketika bersosialisasi dengan istri itu tidak harus sama. Misalkan kepada istri yang pertama benar-benar lemah lembut karena memang istrinya gampang tersinggung. Akhirnya dia ketika ngomong dengan cara yang benar-benar lemah lembut. Kepada istri yang kedua barangkali istrinya itu memiliki karakter yang keras, sehingga dengan didikan yang tegas dan keras dia jauh bisa lebih menerima. Artinya perlakuan kepada istri yang pertama dan istri kedua, cara menghadapi, cara berbicara itu berbeda, maka itu sesuatu yang dibolehkan, tidak harus adil. Tidak kemudian kepada istri pertama keras, kepada istri kedua juga keras. Kepada istri pertama lemah lembut, kepada istri yang kedua juga lemah lembut. Tidak, artinya disesuaikan dengan karakter, bagaimana istri kita bisa menerima dengan apa yang kita sampaikan, dengan didikan kita, dengan ajakan kita gitu. Wan nadhari, dan memandang. Laki-laki itu tidak wajib adil di dalam memandang istrinya. Mandang istri yang pertama 10 menit, mandang istri yang kedua harus 10 menit juga. Enggak. Itu nggak wajib, itu tidak wajib, terserah, bebas kalau masalah pandangan. Wal mumazajati, laki-laki juga tidak harus adil dalam timburayunya, dalam bergurau. Ketika dengan istri pertama ngegombalnya dengan cara yang A, dengan istri yang kedua juga caranya A, enggak, itu nggak harus adil, bebas ketika bertimburayu bergurau dengan istrinya itu bebas, dengan bahasa yang bagaimanapun boleh saja. Wanah widalika, dan lain semacamnya dari hal-hal yang memang seorang laki-laki tidak bisa adil. Wa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dalam hadis marfu'nya dikatakan, mangka indahu imra'atan, barang siapa yang memiliki dua istri, falam ya'dil bainahuma, lalu kemudian dia tidak berlaku adil di antara keduanya, pilih kasih, tidak adil, ja'a yaumul qiyamah wa syaqquhu sakit, maka dirinya kelak yaumul qiyamah akan dibangkitkan dalam kondisi sebagian badannya sakitun, adalah terjatuh. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ma'ilun, condong, artinya kayak orang yang sedang timpang, jalannya timpang. Jadi suami-suami yang tidak berlaku adil jalannya nanti timpang, salah satunya jatuh. Timpang gak adil nang para istri-istri ini. Wa minal mustaqim, dan ialah termasuk sesuatu yang dia bisa mampu, laki-laki yang bisa mampu untuk membagi keadilannya. Al-adlu fi ma yajibu lahuma fin nafaqati, adalah sesuatu yang wajib bagi seorang istri fin nafaqati, dalam bab nafkah. Nah, ini yang wajib. Seorang suami yang wajib itu adalah memberikan nafkah. Kalau istri pertama diberikan nafkah 1 juta misalkan, maka istri yang kedua juga diberikan nafkah 1 juta. Tidak boleh berbeda. Oh, istri yang pertama karena dia lebih tua dikasih 2 juta, istri pertama karena lebih muda dikasih 1 juta. Tidak, tapi harus sama, nafkahnya harus sama. Berbeda, misalkan ketika ternyata istri pertama
memiliki 3 anak, istri kedua hanya memiliki 1 orang anak, maka di sana juga harus adil, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Bahwa laki-laki itu Tidak harus sama kalau dalam hal ini. Kemudian mau disamakan sama-sama mendapatkan nafkah 1 juta, maka itu bukan adil. Adil itu juga tidak harus sama. Adil itu harus proporsional sesuai dengan kebutuhannya. Nafkah itu harus adil. Dan di antara yang wajib diberikan kepada seorang istri itu adalah tempat tinggal, rumah. Jadi orang-orang yang memiliki istri 2 atau poligami nggak boleh mengumpulkan 2 istri itu dalam 1 rumah. Nggak boleh 1 rumah, nggak boleh. Jadi harus beda rumah. Kalaupun seandainya harus tinggal 1 rumah, maka diberikan sekat. Tidak boleh 1 kamar, tidak boleh 1 dapur, tidak boleh 1 kamar mandi. Itu aturan fikihnya, harus berbeda. Kalaupun harus tinggal 1 kamar, satu rumah. Tapi harusnya tidak tinggal 1 rumah. Istri pertama sendiri, istri kedua sendiri. Nanti pembagiannya juga apa bahasanya? Pembagian nafkah batinnya itu juga dibagi rata. Istri pertama 1 malam, istri kedua 1 malam, sesuai dengan jadwal, terjadwal dengan baik. Itu juga harus adil. Nggak bisa kemudian istri pertama dapat 2, istri ketiga dapat, istri pertama dapat 2, istri kedua dapat 4 hari. Itu nggak adil. Jadi harus adil sama-sama dapat dalam mendapatkan nafkah batinnya. Wa muta'alliqatiha, dan hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan nafkah. Hal-hal berkaitan dengan nafkah itu juga menjadi satu kewajiban yang wajib untuk berlaku adil bagi seorang suami. Wa ma ghairul wajibi falahu ithafu man syaa. Adapun sesuatu yang tidak wajib bagi seorang laki-laki, berarti batune. falahu ithafu man syaa, maka dia boleh untuk memberikan man kepada istri yang dia kehendaki. Misalkan bitoro ifit to'ami, memberikan makanan. Nafkah beda dengan makanan. Misalkan suaminya lagi pergi keluar kota, datang bawa oleh-oleh. Beda. Istri pertama dibawain martabak, istri kedua dibawain terang bulan. Misalkan. Itu nggak apa-apa. Jadi nggak harus sama. Karena bisa jadi istri pertama nggak suka terang bulan, istri kedua juga nggak suka sama martabak. Jadi dalam pemberian yang bukan nafkah itu boleh-boleh saja. Ya sama. Watibi, parfum. Parfum, mungkin istri yang pertama parfumnya pakai parfum A, istri kedua pakai parfum B. Nggak harus sama. Nggak harus sama kemudian dibelikan parfum A semuanya. Boleh. Wanahwihima dan lain sebagainya. Dibelikan perabot rumah tangga, dibelikan ranjang, dibelikan kursi, isi rumah. Itu juga nggak harus sama antara istri pertama dan istri kedua. Yang wajib itu hanya 2, yaitu nafkah batin dan nafkah dohir. Qala al-Imam Malik radhiyallahu anhu, dikatakan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu, falahu ayyaksu ihdahuma, boleh bagi seorang laki-laki, seorang suami, yaksu, untuk memberikan, ayyaksu, untuk memberikan ihdahuma kepada salah satu dari kedua istrinya, memberikan al-khizat kepada sutra, wal hulyi dan perhiasan, wal hariri dan sutra juga. Dan ukhra tidak memberikan kepada istri yang lain. Kata Imam Syafi'i, misalkan kita mau membelikan istri kita kain sutra, maka kita boleh dalam hal ini ngasih istri pertama kain sutra, ngasih istri kedua sutra yang lain, atau kain biasa yang justru diberikan, itu boleh. Atau ngasihnya istri yang pertama dikasih perhiasan kalung, istri kedua ngasih perhiasan gelang, itu juga boleh. Tidak harus sama-sama kalung, karena ini bukan suatu kewajiban. Namun tapi malam ya pun mailan, selama itu tidak ada kecondongan untuk pilih kasih, itu tidak boleh. Cinta boleh berbeda, tapi pilih kasih itu nggak boleh. Wa kadzalika, demikian juga ingkarat wahidatun al-tofa bihi. Demikian juga ingkar jika ada wahidatun, siapa satu istri, al-tofa ialah lebih dikasihi bihi oleh seorang suami. Ternyata boleh kalau menurut Imam Maliki, tapi dalam Imam Syafi'i itu nggak boleh, harus sama.
Wa arju alla yakuna bi ithariha ma'ilan. Tapi saya berharap, katanya Imam Maliki, saya berharap untuk tidak condong. Laki-laki itu tidak condong, harus benar-benar sama di antara istri-istrinya. Wal musawatu ahabbu ilaina. Berperilaku adil yaitu sama, itu lebih aku cintai, katanya Imam Maliki. Ala kulli hal, pada redaksi yang kita baca ini, seorang laki-laki itu tidak mudah untuk kemudian dia poligami. Poligami itu bukan hanya urusan bukan hanya urusan nafkah sebenarnya, tapi juga urusan pendidikan. Bagaimana bisa mengevakuasi istri kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Karena sebagaimana dikatakan dalam hadis bahwa yang paling banyak kelak yaumil qiyamah itu nerakanya Allah itu paling banyak dihuni oleh para perempuan. Maka dengan kita, kalau kita mampu bisa mengevakuasi banyak istri, ada 4 istri untuk masuk surganya Allah bersama-sama, maka setidaknya kita sudah mengurangi kuota isi neraka. Maka dianjurkan, ini bagian dari sunnah. Ini juga bahkan ditegaskan dalam Al-Quran. Itu hal yang dianjurkan. Tapi kalau kita tidak tidak bisa mampu untuk berperilaku adil, maka cukup 1. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau memang tidak mampu untuk berperilaku adil, takut, maka 1 saja. Itu sebagai alternatif. Tapi kalau seandainya ada seorang ulama mengatakan bahkan al-aslu fit tazwij itu al-adat, asal dalam pernikahan itu adalah poligami, bukan monogami, sebagaimana yang dianut oleh bangsa Indonesia. Kalau di negara kita kan undang-undangnya adalah asasnya monogami. Kalau kemudian istri ini tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, baru boleh poligami. Tapi selama masih bisa dipenuhi, masih bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, maka nggak boleh poligami. Itu di Indonesia. Padahal sebagian ulama, salah satu mufassirin itu mengatakan asal dalam menikah itu adalah poligami. Terbukti dengan ketika dalam An-Nisa itu dikatakan fankihu ma tabalakum minan nisa masna. Jadi dikatakan masna dulu, 2 dulu, wasulasa 3 dulu, waruba baru 4, 2, 3, 4. Itu yang disebutkan. Baru kemudian fa'ina khiftu, baru kemudian terakhir kalau khawatir untuk berperilaku adil baru 1. Sehingga dipahami oleh mufassirin, sebagian mufassirin, oh berarti asas dalam pernikahan itu adalah poligami dulu, baru kemudian kalau nggak mampu baru monogami. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi syaratnya harus benar-benar terpenuhi. Kita harus sebenarnya kalau mau memperdalam tentang poligami dalam terminologi fikihnya, maka kita masih butuh 1 segmen lagi untuk kita bahas secara tuntas masalah fikih poligami. Ini cuma hanya pengantar saja bahwa dalam bab poligami ada sesuatu yang wajib untuk dilakukan, ada sesuatu yang tidak wajib untuk dilakukan oleh seorang suami dalam bab keadilan. Khotimatun, penutup. Fi riyadis sibyan wa ta'dibihim wa ta'limihim. Ini sebagai penutup dari pembahasan kita, yaitu tentang melatih seorang anak, wa ta'dibihim, mendidik seorang anak, wa ta'limihim, dan mengajari seorang anak. Sebagai bentuk kalau sudah menikah, maka sebagaimana visi atau misinya dari pernikahan adalah mendapatkan keturunan, maka di sini disinggung sedikit saja apa yang menjadi kewajiban seorang ayah, orang tua ketika sudah memiliki seorang anak. Amariyadatuhum, adapun melatih seorang anak, melatih anak-anak, wa ta'dibihim, wa ta'dibuhum, dan mendidik ke anak-anak, fayam bagi maka sudah seharusnya lil walidi, kepada seorang ayah. Ini mutlak sebenarnya, walid itu bisa jadi ala itlaqihi, bisa ayah, bisa ibu. Tapi pada biasanya digunakan walid itu ayah, walidah itu ibu. Tapi boleh di ala iktifa, diambil cukup bahwa diwajibkan kepada orang tua. Diwajibkan ayyuraqiba, untuk mengawasi waladahu, anaknya. Orang tua wajib untuk selalu mengawasi anaknya min hini wiladatiha, sejak kelahirannya, sejak dilahirkan sampai dia tumbuh dewasa, dia balik, maka orang tua harus benar-benar mengawasi anak-anaknya. Li'anahu, karena sesungguhnya anak ini amanatun indahu, adalah satu amanah bagi seorang ayah dan seorang ibu.
Anak itu adalah amanah, titipan. Titipan yang harus dijaga. Namanya amanah maka harus dijaga. Orang yang tidak menjaga amanah maka disebut khianat. Sebagaimana kalau kita dititipin barang maka kita harus menjaganya. Kalau kita tidak mampu menjaga maka kita harus tolak untuk tidak menerima titipan itu. Berarti jangan menikah kalau kalian tidak mau mendapatkan amanah seorang anak. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan amanah yaitu berupa anak maka silahkan menikah. Fala yastamilhu illa fi hadanatil mar'ati sholihati. Maka tidaklah memberikan seorang ayah, orang tua itu kepada anak illa fi hadanatil mar'ati sholihati, kecuali di pangkuan atau di asuhan wanita yang solehah. Ini menjadi tradisi dulu di Arab. Tradisinya itu ketika sudah melahirkan, istri melahirkan itu tidak disusui sendiri, melainkan diberikan kepada wanita-wanita semacam buruh gitu loh. Buruh yang memang dia biasa memberikan ASI kepada bayi-bayi yang baru lahir. Sebagaimana juga Rasulullah ketika lahir itu kan diserahkan kepada siapa? Halimatus Sa'diyah ya, dari Bani Sa'ad. Ketika disusui kepada Halimatus Sa'diyah, nah itu bagian dari tradisi orang Arab dulu. Nah di sini dikatakan kalaupun kita memberikan anak kita untuk disusukan kepada orang, maka berikan kepada orang yang solehah. Berikan kepada orang yang solehah. Karena apa? Karena susu yang keluar dari orang yang solehah, maka akan memberikan dampak positif kepada anaknya, energi positif yang didapatkan. Li'anna laban al-hasilan minal haram la barakata fihi. Karena susu yang dihasilkan dari sesuatu yang haram itu tidak ada keberkahan. Susu dari orang wanita yang tidak baik, wanita yang memang yang dikonsumsi adalah sesuatu yang haram, maka sesungguhnya susu yang dikeluarkan, ASI yang dikeluarkan itu juga dihasilkan dari makanan yang haram, dari saripati makanan yang haram. Kalau begitu maka tidak ada keberkahan ketika itu diberikan kepada seorang anak kecil, kepada bayi. Tidak ada keberkahan artinya tidak ada ziyadatul khair, tidak ada kebaikan. Orang kalau anak yang misalkan dia mendapatkan ASI dari wanita solehah, satu misalkan dia menjadi anak yang cerdas, dia menjadi anak yang soleh, potensi untuk menjadi anak yang soleh itu besar. Tapi ketika dia disusui oleh wanita yang tidak baik, maka potensi untuk menjadi orang soleh juga kecil. Begitu juga saat ini kalau kita pengen anak yang soleh, maka kita harus mencari ibu yang solehah yang bisa menyusui anak kita. Jangan sampai kita mencari atau mendapatkan istri yang gak solehah. Kasihan anak-anak kita. Yang bagi dan seharusnya lahu bagi seorang ayah ayar fuqoh untuk berlaku ramah bihi dengan anak, wa yashfaqo dan berlaku kasih sayang alaihi kepada anak. Ayah itu harus bersikap lemah lembut, ramah, berbelas kasih kepada seorang anak. Li'anna taghlidu alaihi wa syiddata rubbama tuaddi ilal bughdi. Karena bersikap keras, ayah bersikap keras dan bersikap kasar itu juga akan berimplikasi ilal bughdi kepada perasaan marah, benci. Anak yang dididik dengan didikan yang keras dan kasar, pada biasanya anak itu akan merasa sakit hati, yang pada dewasanya nanti kurang birrul walidaynya, khidmatanya kepada orang tua menjadi kurang. Tapi anak-anak yang dididik dengan lemah lembut, kasih sayang, itu nanti ketika tumbuh dewasa dia akan menyayangi kepada orang tuanya. Maka hati-hati kalau kita mendidik anak, apalagi masih usia belia 2-8 tahun, itu benar-benar anak-anak bisa merekam dari setiap apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan gampang untuk disimpan dalam hatinya. Fahdar dalika, maka hati-hati waspada dengan perilaku pola didikan anak. Pola asuh itu harus benar-benar baik, jangan sampai salah pola asuh. Wiyaqul dan dikatakan man addaba waladahu saghiran qarrat bihi ainuhu kabiran. Barang siapa yang mendidik anaknya yang masih kecil, memberikan adab, mengajari adab kepada anaknya ketika kecil, qarrat bihi ainuhu, maka akan memberikan pandangan sejuk kabiran ketika dewasa. Artinya
orang tua yang memberikan pendidikan adab akhlak kepada anak ketika masih kecil, maka dewasanya anaknya ini bisa benar-benar memberikan kesejukan hati kepada orang tuanya, akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Tapi kalau dari kecil anaknya sudah dididik dengan didikan yang tidak baik, maka dewasanya juga akan tidak baik. Waman adaba waladahu, barang siapa juga mendidik akhlak, mendidik adab waladahu kepada anaknya, argama amfi aduwihi, maka sungguh dia telah memutus atau memotong hidung musuhnya. Artinya orang yang memberikan pendidikan akhlak adab yang baik kepada anaknya, maka musuh-musuhnya, orang yang tidak suka kepadanya, dia menjadi orang yang putus asa. Sebaliknya, kalau tidak diberikan didikan yang baik, kemudian anaknya menjadi anak yang tidak baik, durhaka, maka akan membanggakan kepada musuh-musuhnya. Wa amma ta'limuhu sedangkan adapun mengajari mereka, mengajari anak, fayam bagi lil walidi, maka sudah seharusnya bagi seorang ayah ayu alima waladau al haya'ah, untuk mengajari anaknya sifat malu. Ajari anak itu sifat malu sejak kecil, terutama dalam hal pakaian. Sayyidina Habib Umar bin Hafid itu salah satu yang selalu diajarkan kepada murid-muridnya, dan juga disampaikan murid-muridnya kepada santri-santrinya juga, mendidik anak itu dalam masalah pakaian. Nah, jangan sampai ketika masih kecil itu anaknya dibiarkan membuka aurat, sekalipun anak kecil itu kan tidak mungkin disyahwati. Tapi jangan biarkan mereka buka aurat. Misalkan ketika mandi disuruh buka di luar rumah, nanti sudah mandi nggak apa-apa jalan. Ketika misalkan pengen kencing, udah kencing aja di depan rumah, itu bukan didikan yang baik. Itu sudah membuat merekam anaknya, berarti ini hal yang dibolehkan. Menggunakan pakaian yang pendek, celana pendek, pakaian yang tank top dan semacamnya yang membuka aurat. Maka jangan salahkan kalau kemudian anaknya ketika dewasa dia juga terbiasa menggunakan pakaian-pakaian yang kekecilan, pakaian yang pendek, membuka aurat. Jangan salahkan, karena memang ketika kecilnya dia terbiasa dengan pakaian semacam itu. Tapi kalau anak-anaknya itu dari kecil sudah dibiasakan punya rasa malu, dibiasakan menggunakan pakaian yang tertutup, tidak membuka auratnya di depan orang, kalau mau kamar mandi dibuka kamar mandi, maka dia terbiasa malu, sehingga sampai dewasa pun dia menjadi orang yang pemalu. Ini bagian dari tarbiyah, didikan. Wal qanaatah, ajari tentang qanaah. Qanaah itu nerima dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, nerima dengan apa yang diberikan oleh orang tuanya. Wa adabul akli, ajari tentang adab makan, bagaimana cara makan, doa makan, menggunakan tangan kanan dan semacamnya. Wa syurbi, adab minum, minum jangan berdiri, minum selalu duduk, minum jangan berjalan, minum menggunakan tangan kanan. Wa libas, cara adab berpakaian, masukkan menggunakan tangan kanan dulu, cara bercermin dan semacamnya. Tentang adab-adab yang berkaitan dengan pakaian untuk menjaga dari najis, dari kotoran. Wa ayu alimahu al-aqaidal latifah, ajari juga anak-anak kita itu tentang aqaid, tentang akidah, tentang teologi al-latifati yang luhur, yang lemah lembut. Ajari tentang, kalau kita punya aqaid sekat gitu kan, punya aqaid sekat dari Sukorejo, maka itu ajarkan kepada anak-anak kita. Wa makna la ilaha illallah, ajari tentang makna la ilaha illallah. Wa alla yabsuqa fil masjid, ajari untuk tidak meludah di dalam masjid. Wala yamtakhita fihi, tidak membuang ingus di dalam masjid. Artinya anak-anak kita diajari tentang adab-adab di dalam masjid, harus bagaimana adab-adab dalam masjid, maka itu diajari. Wala bihatratil ghairi, diajari juga untuk tidak membuang ingus, tidak membuang ludah di hadapan orang lain. Wa kaifatul julus, ajari tentang bagaimana cara yang duduk yang sopan. Wa alla yuktsara minal kalam, ajari untuk tidak banyak berbicara. Wa alla yahlifa, ajari untuk tidak bermain sumpah, gampang-gampang wallahi, gampang-gampang billahi. Jangan dibiasakan. Wa la yakdiba,
dan juga untuk tidak berdusta. Wala yakun illa haqqan, dan tidak berbicara kecuali yang benar. Tapi orang tua yang baik itu bukan hanya yang ngajari bil lisan saja. Lisanul hal afsahu min lisan maqal. Tunjukkan dengan cara tindakan kita. Cara kita duduk, cara kita makan, cara kita minum, cara adab kita di masjid, itu langsung diajarkan dengan anak kita melihat haliah kita. Jangan cuma kita mendidik bil lisan tapi haliah kita tidak menunjukkan hal itu. Itu tidak lebih baik. Maka lebih baik menggunakan lisanul hal dengan perilaku kita. Kita mau mendidik anak beradab, maka kita harus beradab. Wabil jumlati, kesimpulannya artinya fakullu syai'in yuhmadu syar'an, segala sesuatu yang itu dipuji secara syar'i, yang bagilahu ayu alimahu, maka sudah seharusnya bagi seorang ayah orang tua untuk mendidik anaknya iyahu akan hal itu. Sesuatu yang baik silahkan ajari, apapun hal itu diajarkan kepada anak yang baik, hatta yathbuta fi qalbihi, sehingga itu tertanam kokoh dalam hati seorang anak. Kama yuthbitu naqsyu fil hajari, sebagaimana kokohnya ukiran yang diukir di atas batu. Batu ketika itu diukir di kalau kayu kan dipahat. Kalau batu ya diukir semacam itu, maka itu akan menjadi kokoh, nggak bisa dirusak, sulit untuk dirusak, untuk dipecahkan. Begitu juga anak-anak yang dididik dengan didikan semasa kecil itu akan menjadi kokoh. Wa kullu syai'in yadumu syar'an wa 'adatan, dan segala sesuatu yang itu dicela secara syar'i dan secara tradisi, yahduruhu minhu, maka sudah seyogyanya seorang ayah untuk mewaspadai terhadap hal yang dicela ini. Segala sesuatu yang dicela jangan diajarkan kepada anak atau jangan dicontohkan kepada anak. Kita tidak mengajarkan, tapi lisanul hal kita, sikap kita itu justru menjadi buat contoh sama anak. Kita ngomong sesuatu yang jorok, maka dicontoh sama anak. Maka kita kan sebenarnya tidak mengajarkan anak seperti itu, tapi lisan kita menunjukkan kalau kepada anak sehingga ditiru oleh seorang anak. Kita nyuruh anak, ayo kamu itu tutup auratnya, ayo kamu melaksanakan sholat, tapi ayahnya nggak sholat. Ayo kamu tutup auratnya, tapi ibunya membuka aurat. Nah, ini kan anak itu kan melihat lisanul halnya seorang ayah. Maka itu diwaspadai, benar-benar diajarkan kepada anak, hatta yakhafu dzalika, sehingga anak itu merasa takut pada hal itu, kama yakhafu minat tu'ban wal asad wan nar, sebagaimana anak itu juga akan takut ketika ada ular, anak itu takut. Ketika ada singa, anak itu takut. Ketika ada aki, anak itu takut. Kenapa dia takut? Karena kita memberikan pendidikan kepada dia bahwa itu adalah sesuatu yang berbahaya, sehingga anak menjadi takut. Nah, sebagaimana kita mengajarkan hal itu kepada anak tentang hal ini, maka ajari adab-adab yang sesuatu yang tidak baik itu juga diajarkan kepada anak supaya tidak dilakukan, supaya anak itu menjadi takut juga untuk melakukan hal tersebut. Wajib dan wajib alaihi, kepada walid, kepada seorang orang tua, ayah fadahu min mukhalatati kurna isu, untuk bergaulnya seorang anak, bercampurnya seorang anak dengan teman-teman yang buruk. Jadi jaga juga anak kita untuk tidak bergaul dengan anak-anak yang buruk, dengan anak-anak yang buruk akhlaknya, dengan anak-anak yang memang tidak terjaga jauh dari pandangan orang tua. Dijaga, selalu dimonitor. Kalau sudah masih kecil boleh kita melarang, tapi kalau sudah dewasa kita monitor anak kita, tegur kalau dia keliru. Dijaga siapa teman-temannya, karena teman-teman itu, seorang teman itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan karakter seseorang. Anak itu baik buruknya juga tergantung dengan lingkungan. Kalau dia lingkungannya baik, maka insya Allah juga akan baik. Kalau lingkungannya buruk, maka juga akan buruk. Ibaratnya burung elang itu terbangnya dengan burung elang, sama-sama elang, maka seperti itu nanti. Kalau burung terlalu banyak bergaul dengan elang, nanti dia juga bisa pemangsa daging nantinya, dan seterusnya. Li'annahu aslu kulli wabalin, karena
pertemanan itu berteman dengan orang yang buruk itu aslu kulli wabalin adalah asal dari segala musibah, asal dari segala kecelakaan. Wala farqa fi dzalika adzatu wal unsa, dan hal itu tidak ada perbedaannya antara anak laki-laki dan anak perempuan, itu nggak ada bedanya, sama, diperlakukan secara sama, diatur, dididik secara sama, nggak ada perbedaan. Li'anna nisa'a syaqa'iqur rijal, karena wanita itu juga bagian dari saudaranya laki-laki. Karena masih saudara laki-laki, maka samakan semua pergaulannya. Bergaul dengan anak-anak yang baik. Oh, karena laki-laki jadi nggak apa-apa, boleh bebas. Enggak. Laki-laki pun juga harus dididik, dilihat dengan siapa dia bergaul. Sama, laki-laki dan perempuan itu sama fil ahkami dalam hukum-hukumnya. Hadza ta'al qasdi fil mandumah, wallahu a'lam bishawab. Ini sudah selesai pembahasan substansi dari kitab Qurratul Uyun. Untuk besok kita akan bahas tentang penutupnya saja. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Ustadz. Sedikit catatan yang ada dalam kajian malam ini, pengantar tentang poligami tadi, bahwa keadilan dalam poligami harus disesuaikan dengan kebutuhan. Juga ada hal yang menarik juga, bahwa untuk laki-laki tentunya jika kita tidak mampu dalam berperilaku adil, maka cukup satu saja, seperti itu. Kemudian tentang hal-hal yang mendidik anak, bahwa karakter anak, lingkungan juga mempengaruhi karakter dari anak. Jadi orang tua juga harus mengawasi anak, dan juga orang tua yang baik bukan hanya yang mengawasi dengan lisan, tapi juga dengan perilaku mereka. Untuk pengajian malam ini mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, monggo. Ya, monggo, silakan. Silakan. Monggo Mbak Retno Indah Puji bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ustaz, saya mau bertanya. Dalam untuk mengantisipasi adanya poligami dalam pernikahan itu, boleh nggak sebelum nikah itu kita itu mengadakan perjanjian pranikah? Atau bisa tertulis apa enggak gitu? Kayak kalau kamu poligami, mungkin itu sebagai talaknya gitu, atau gimana? Boleh nggak, Ustaz? Terima kasih. Mensyaratkan di dalam nikah, mensyaratkan suami di dalam nikah untuk tidak poligami, ya. Boleh apa enggak? Ya, boleh. Itu hal yang dibolehkan. Jadi ibaratnya kamu bisa menikahi saya dengan syarat nanti tidak melakukan poligami. Itu boleh. Atau kalau seandainya kamu poligami, maka kita cerai. Itu boleh. Itu hal yang dibolehkan. Karena poligami pun juga bukan sesuatu yang wajib. Jadi hal-hal yang boleh, maka dijadikan syarat. Jadi kan kalau kita di buku nikah, itu kan sudah ada syarat-syarat, ibaratnya misalkan nih, seorang suami ketika dia tidak memberikan nafkah selama 6 bulan secara berturut-turut, maka secara otomatis istrinya menjadi tertalak. Itu yang dikenal dalam fikih dengan ta'liqut tolak, menggantungkan tolak. Jadi nggak perlu nanti seorang suami mengatakan saya talak kamu, enggak. Ketika ada sesuatu ta'liqut tolak, syarat yang ditaklik ini ada dilanggar, maka pada saat itu juga menjadi terjatuh talaknya. Misal kayak syarat tadi, kalau seandainya kamu poligami, maka saya tertalak. Laki-lakinya setuju dengan ta'liqut talak yang semacam ini, maka hal itu bisa menjadi talak ketika si suami ternyata poligami. Tapi hal ini sesuatu yang sebaiknya dihindari. Kan tadi nanyanya boleh atau enggak? Boleh.
Tapi sebaiknya jangan. Karena ibaratnya ini kan apa ya namanya ya? Menguasai suami. Suami itu memiliki potensi besar. Itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka sudah seharusnya nikmat itu kan disyukuri. Salah satu disyukur nikmat adalah mengoptimalkan apa yang Allah berikan. Kita laki-laki itu diberikan potensi untuk menaungi 4 orang istri. Itu adalah potensi yang Allah berikan. Kalau kemudian hanya dimonopoli dengan 1 orang istri, berarti pendoliman. Berarti kita nggak syukur nikmat ini berarti. Laki-laki nggak syukur nikmat. Kasihan laki-lakinya. Mau bersyukur dengan nikmat Allah, kemudian dihalangi oleh seorang istri. Tinggal gini aja, kalau selama kamu tidak bisa adil, atau selama kamu masih belum mampu untuk membiayai saya, untuk menafkahi saya, atau mencukupi apa yang saya inginkan, maka kamu nggak boleh poligami. Tapi memang poligami itu adalah satu tantangan bagi seorang istri. Adalah satu ya memang tidak ada perempuan, bahasanya tidak ada perempuan yang rela untuk dipoligami. Wallahu alam apakah itu benar atau tidak. Tapi yang jelas seandainya pun dipoligami itu bagian dari jihadnya seorang istri. Istri itu jihad. Bagaimana bisa menerima dengan perilaku seorang suami yang poligami. Tapi benar-benar untuk yang laki-laki benar-benar hati-hati dalam masalah poligami. Ini juga bukan bagian yang main-main. Poligami itu kalau seandainya Anda tidak bisa adil dan bahkan Anda tidak mampu tapi memaksakan diri, pendoliman juga kepada seorang wanita. Anda yang akan dituntut sama Allah karena Anda tidak bisa memenuhi apa yang menjadi kewajiban-kewajiban atau hak-haknya seorang istri. Gitu Mbak ya. Jadi kalau ditanya boleh atau enggak, boleh. Mas sebaiknya jangan. Karena kasihan. Suami itu punya isi besar. Kalau hanya diputus dengan hal yang semacam itu. Oh alam. Ini bukan subjektif ya. Menurut saya nih, ya pandangan saya seperti itu. Terus Ustadz, kenapa harus laki yang menang banyak? Kan yang tersakit itu pasti yang perempuan. Apanya yang tersakiti? Emang ada ya Ustadz perempuan yang ikhlas buat dipoligami? Banyak sekali. Banyak sekali. Kalian tinggal nyari di Facebook aja deh. Poligami adalah takdir. Dalam grup itu memang di private. Tapi kalau kalian mau bergabung dengan itu, maka ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya bergabung di sana. Itu adalah kelompok komunitas para wanita-wanita yang mencarikan adik madu untuk suaminya. Keren banget tuh grup itu. Itu juga bagus untuk dilakukan penelitian, kajian kelas skripsi atau tesis untuk diteliti bagaimana seorang perempuan ternyata mencarikan adik madu untuk suaminya. Banyak, artinya tidak seluruh wanita juga nggak mau untuk dipoligami. Ada justru mereka mendukung. Ya berbeda-beda, itu hanya tentang mindset kita. Cuma karena mungkin memang seorang wanita tidak mau kemudian suaminya itu berbagi hati. Itu yang manusiawi itu manusiawi. Tapi yang jelas selama suaminya itu mampu, bisa berlaku adil dan bisa memberikan kebahagiaan kepada Anda wahai para wanita, maka nggak ada masalah. Itu bagian dari jihad. Penting suaminya ridho kepada kamu. Gak apa-apa, saya akan ridho kepada kamu asalkan saya boleh poligami. Wah, surga itu sudah. Karena mendapatkan ridho suami itu bukan sesuatu yang mudah, sulit. Artinya benar-benar suami itu legowo. Kan seperti saya jelasin kan, paling mudahnya untuk masuk surga itu wanita. Karena dengan dia taat kepada suaminya, dia melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat, laksanakan sholatnya, laksanakan puasanya, jaga lisannya, taat suaminya. 4 hal ini dilakukan oleh para wanita, maka dia bebas untuk masuk dalam surga yang pintu yang mana aja. Termasuk taat adalah ketika suaminya mau poligami diizinkan. Itu bagian dari ketaatan seorang istri kepada seorang suami. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi.
Monggo teman-teman kalau malu-malu bisa kirim via komen. Wis cukup apa masih Mas? Nggak jelas suaranya. Mungkin kalau emang nggak ada bisa ditutup Ustaz. Oh, oke. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca doa. Insya Allah, monggo nanti dimusyawarahkan dengan teman-temannya kapan akan dilakukan hataman kitab ini. Saya bisa mulai besok lusa, dan insya Allah bisa. Besok malam masih ada kegiatan. Silakan nanti bisa menghubungi saya, nanti kita hataman tinggal satu kaca doang ini. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwan dan hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma jannibna min kullil akhlaq wal a'mal wal adwa wal ahwa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Kita akhiri dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Iyyakum. Oke Rek, makasih ya yang udah hadir. Aku tutup Zoom-nya. Recording stopped. Livi, mana proyeknya Livi waktu itu sebelum kamu